Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga yang bertajuk Panggilan Tuhan ke Misi. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, panggilan Tuhan ke misi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita terlibat langsung kepada misi Tuhan ini? Ayat hafalan terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita dengan lebih lanjut lagi, ada baiknya saudara Anda membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Pendahuluan Sekolah Sabat. Setelah air bah besar, Tuhan memberi umat manusia kesempatan kedua dan memberi mereka petunjuk khusus. Kejadian 9 ayat 1. Seluruh bumi harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan dan semua orang harus menantikan kedatangan Mesias atau Juru Selamat. Mengingat kegagalan dalam mengikuti perintahnya, Tuhan memanggil beberapa orang untuk memenuhi misi memberitahukan perkabaran keselamatan. Anda adalah salah satu dari orang-orang itu. Jika Anda menerima misi ini, Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana saya boleh memulainya? Dan untuk memahami pelajaran ini lebih jelas lagi, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Apa yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan misi Tuhan ini? Tindakan yang pertama, yaitu dengan bergerak melepasi zon selesa. Nah, bagaimana kita bergerak melepasi zon selesa? Bagaimana manusia itu kelihatan menolak misi Tuhan? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 4. Saudara, perintah Tuhan itu jelas, yaitu penuhilah bumi. Kejadian 9 ayat 11. Namun mereka yang selamat dari air bah sebelumnya mempunyai rencana lain, yaitu apa? Membina menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 hingga 4. Apa tindakan mereka saudara? Yang pertama, mereka tidak mau menaati Tuhan untuk menyebar ke seluruh bumi. Yang kedua, mereka tidak mempercayai janji Tuhan untuk tidak mengirimkan banjir baru. Kemudian mereka percaya pada usaha keselamatan mereka sendiri, yaitu apa? Membangun sebuah menara. Yang keempat, mereka ingin mendapatkan nama atau kemasyhuran atau pujian. Mereka bersatu dalam tujuan yang salah. Mereka telah menciptakan zon selesa atau nyaman dan merasa senang di dalamnya. Mereka menjadi tidak taat, tidak percaya, merasa cukup dan sombong. Menjadi pertanyaan saudara untuk kita, bolehkah Anda tenggelam dalam zon selesa yang menghalangi Anda menjalankan misi Tuhan? Boleh terjadi dalam hidup kita. Di skrin saudara adalah soalan perbincangan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sekolah Sabat kita. Kita masuk di bahagian yang kedua, yang menjadi pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan misi Tuhan ini? Tindakan yang kedua ialah dengan menjadi berkat kepada seluruh dunia. Nah, bagaimana kita boleh menjadi berkat kepada seluruh dunia dengan melaksanakan misi Tuhan ini? Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Saudara, Tuhan mempunyai rencana khusus untuk umat manusia, yaitu apa? Dia berjanji untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kejadian 3:15. Dia memilih keturunan Abraham untuk memenuhi janjinya. Kejadian 17:15. Dia memilih Yakub, Yehuda dan Daud. Bilangan 24, Kejadian 49 dan juga 2 Samuel 7. Dia menyatakan tempat kelahiran Mesias atau Juru Selamat.
Mika 5 ayat 2. Kemudian dia juga menunjukkan nubuatan yang pasti akan kemunculannya, Daniel 9. Dan akhirnya janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus, Matius 1 ayat 21. Dari Hawa hingga Yesus, Tuhan memilih berbagai orang yang kepadanya ia berikan misi untuk memberkati umat manusia dengan kabar baik keselamatan. Walaupun mungkin mereka tidak memahami semua hal yang terkandung di dalamnya. Sekarang, Tuhan mengundang Anda untuk terus menjadi berkat kepada dunia dengan memberitakan Injil kekal. Seterusnya di skrin saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Seterusnya saudara, bagaimana kita memenuhi panggilan misi Tuhan ini? Cara yang pertama, tajuk yang ketiga, yaitu dengan belajar dari panggilan Abraham. Saudara, bagaimana panggilan Abraham memberi teladan dalam memenuhi panggilan misi Tuhan ini? Kejadian 12 ayat 5 mengatakan, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, Tuhan memberikan Abraham sebuah misi dan suatu wilayah untuk dilaksanakan. Dengan patuh, ia berangkat ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 1 hingga 5. Namun segalanya tidak mudah. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapi membuatnya putus asa sehingga melupakan misi utamanya. Kejadian 12 ayat 10. Pada saat imannya lemah, Abraham membuat lebih banyak kesalahan. Kejadian 12 ayat 11 hingga 13. Dengan sabar, Tuhan mendorong dia untuk kembali ke Kanaan. Dia tidak meninggalkannya. Tuhan masih mengandalkannya dan mengharapkannya untuk meneruskan misi. Tuhan mengampuni Abraham dan memberinya kesempatan lagi dan beberapa kesempatan lagi seterusnya. Tuhan mengutus kita untuk memenuhi misinya. Anda mungkin gagal atau membuat kesalahan pada suatu saat. Namun Tuhan sabar dan penuh belas kasihan. Dia memulihkan Anda, Dia memulihkan kita dan terus mengharapkan kita untuk meneruskan misi Tuhan. Dan di skrin saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita untuk topik yang kita sudah bahas sebentar tadi. Saudara, seterusnya, bagaimana kita memenuhi panggilan misi Tuhan ini? Cara yang kedua, tajuk yang keempat, yaitu dengan belajar dari gereja yang mula-mula dan zon selesa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana gereja yang mula-mula dan zon selesa mereka itu mengajar kita supaya kita boleh memenuhi misi Tuhan? Firman Tuhan Kisah 8 ayat 11 katakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara, setelah kejayaan di Yerusalem, tampaknya gereja tidak memiliki tujuan untuk memperluaskan lebih jauh lagi perkabaran. Kisah 2, kemudian Kisah 4. Dan itu adalah suasana atau zon selesa. Apabila penganiayaan bermula, di mana Saul, seorang Yahudi yang taat dan seorang Farisi, terlibat secara aktif, gereja di Yerusalem kemudiannya tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Yesus telah meramalkan dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Penyataan ini telah digenapi, seperti yang dinyatakan dalam Kisah 8 ayat 4, bahwa mereka yang bercerai-berai pergi ke merata-rata menyampaikan firman Tuhan. Saudara, Petrus sendiri percaya bahwa memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi adalah suatu kekejian, sehingga Tuhan harus melakukan mukjizat kepadanya. Kisah 10 ayat 28. Seperti Petrus, gereja mula-mula, kita harus menolak zon selesa kita, keselesahan kita ke tepi, atau perasaan dan pendapat pribadi kita, agar dapat memenuhi misi yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar. Di skrin saudara adalah soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita menurut atau yang berkaitan dengan topik yang keempat. Seterusnya,
Pertanyaan, bagaimana kita memenuhi panggilan misi Tuhan ini? Cara yang ketiga, tajuk yang kelima, yaitu dengan bermula dari tempat Anda berada. Saudara, bagaimana kita boleh memulai panggilan misi Tuhan di tempat kita berada saat ini? Firman Tuhan Kisah 1 ayat 8 katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, ini adalah prinsip yang ditetapkan oleh Yesus yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita yang mempunyai berita baik untuk dikongsikan dengan orang lain perlu bertindak sebagai pengikutnya. Berkongsi kebenaran bukanlah tentang meyakinkan orang lain betapa salahnya mereka, tetapi tentang mengongsikan Yesus seperti yang digambarkan dalam perkabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14. Misinya adalah menjadi saksi untuk Yesus, yaitu dengan menceritakan apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita dengar tentang Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 20. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saya melakukannya? Kisah 1 ayat 8 memberi kita pedoman untuk menjadi saksi. Yang pertama, dimulai dari zon selesa saya, yaitu di mana? Di rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya, yaitu yang disebut sebagai Yerusalem. Selanjutnya, kita harus memperluaskan wilayah itu dan memperluaskan misi kita untuk orang-orang yang tidak terlalu kita percaya, yaitu apa? Yudea. Bahkan mereka yang tidak kita sukai, yaitu Samaria. Kemudian yang ketiga, pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mungkin dipanggil untuk melintasi batas-batas fisikal, budaya, etnik, dan lain-lain. Batasannya adalah apa? Sampai ke ujung bumi. Di screen saudara adalah soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita untuk topik yang kelima ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan, dengan bantuan Tuhan, setiap orang percaya dapat melihat di mana ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan, Ia menjadi maha kuasa dan pekerja dapat menciptakan peluang. Jika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, jalan akan terbuka di hadapanmu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bersandarlah pada tangan ilahi untuk mendapatkan hikmat, kekuatan, dan keterampilan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dilakukan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, untuk mencapai misi yang Tuhan berikan, kita harus bertekad meninggalkan zon selesa kita. Kedua, dengan semangat untuk menjadi saluran berkat kepada seluruh dunia. Dan yang ketiga, belajar dari panggilan misi Abraham, yaitu dengan iman. Keempat, belajar dari gereja yang mula-mula dan zon selesa mereka, meninggalkan zon selesa. Yang kelima, laksanakan misi itu bermula dari tempat Anda berada. Jangan tunggu, Roh Kudus akan memampukan kita. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami pengertian bagaimana kami boleh membantu meneruskan melaksanakan misi Tuhan di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.